Tak hanya Presiden Jokowi saja yang pusing, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 disesalkan banyak pihak termasuk para pemain dan masyarakat luas. Belum lagi dari aspek kerugian ekonomi karena berbagai persiapan nyaris rampung dilakukan. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akan menjadi highlight dalam editorial view hari ini. Sudah bergabung Ika Agestu, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia.com. Mbak Ika, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Mbak Ika, sepanjang pekan ini kita melihat bagaimana kekecewaan masyarakat luas terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bagaimana Anda melihat Piala Dunia U20 ini menjadi komoditas elit politik dalam konteks pemilu 2024 sehingga kita lihat bersama ya terjadi bias dalam pernyataan para elit politik? Ya, terima kasih Mbak Elvira. Saya pikir bagaimanapun juga batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini, mau tidak mau kita memang harus mengaitkannya dengan politik. Itu dikarenakan karena penolakan itu kan paling penolakan itu berasal dari partai politik. Ada PKS, tapi sebenarnya yang paling kencang tentu saja dalam beberapa minggu terakhir ini kita dengar itu PDIP. PKS kita tahu, saya pikir itu memang mereka harus menjaga basis pemilih mereka yang Islam dan selalu sensitif terkait isu yang terkait dengan isu Palestina dan Israel. Tetapi sebenarnya untuk PDIP itu agak mengejutkan. Banyak pihak termasuk juga pengamat dan kemudian rakyat Indonesia. PDIP kan melalui Gubernur Bali Iwayan Koster, lalu kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan, dan ini dilihat oleh banyak pihak dan sekaligus kita juga melihatnya bahwa ini sebagai salah satu upaya, mungkin ya kita melihatnya sebagai upaya PDIP untuk mengambil ceruk pemilih Islam gitu untuk nanti 2024. Yang kedua juga kita juga tahu bahwa PDIP dalam beberapa pemilu selanjutnya sering sekali dicap gitu ya, dituding artinya, meskipun mungkin belum tentu benar gitu, ada cap soal Islamofobia. Dengan adanya penolakan terhadap Israel ini, saya pikir itu kemudian tidak bisa menjadi soal. Saya pikir PDIP juga menghitung bahwa jika ini terjadi, jika Israel jadi main gitu ya di Indonesia, itu akan jadi bumerang politik mereka nanti di 2024. Dan seandainya sekarang polemik soal Piala Dunia U20 di Indonesia ini tidak terjadi setahun sebelum tahun politik kita di 2024 nanti, mungkin penolakan sebesar ini juga belum tentu terjadi. Lalu kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga tahu tadi pada waktu Pak Presiden Jokowi juga sempat mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan host untuk daerah-daerah agar pada waktu mereka menjadi host penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari, bukan saat ini gitu ya. Jadi kalau salah satu yang bersuara agak lantang kan sebenarnya Gibran ya, wali kota Solo, karena Solo menjadi salah satu kota penyelenggaraan pertandingan. Nah, dari Gibran membongkar bahwa sebenarnya penandatanganan oleh kepala-kepala daerah yang sudah yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan itu sudah dilakukan sejak 2019. Jadi kalau untuk Solo khususnya itu sudah terjadi pada waktu sebelum dia menjadi wali kota, pada waktu masih Pak FX Rudi. Lalu kemudian pada awal dia menjadi wali kota, hal itu ditegaskan dan ada kesepakatan kembali. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga, kalau misalnya memang tidak politis, kenapa ini baru disuarakan sekarang? Kenapa kepala daerah yang tadinya sudah menandatangani baru menyatakan penolakan sekarang? Padahal sebenarnya kalau misalnya memang ada penolakan, ya seharusnya jauh-jauh hari pada waktu penandatanganan kesepakatan itu ya tidak usah ditandatangani lagi. Tapi kemudian memang ada pembelaan bahwa ya pada waktu itu kita tidak tahu bahwa Israel akan lolos kualifikasi gitu ya.
ketika sebenarnya itu seharusnya sudah bisa diprediksi gitu, karena memang Israel menjadi peserta. Ada tetap bagaimanapun juga ada kemungkinan untuk Israel lolos kualifikasi dan ternyata dia memang lolos gitu. Jadi itu salah satu kenapa banyak pihak melihat ini sebagai politis gitu ya, penolakan terhadap Israel. Lalu kemudian yang ketiga adalah Dubes Palestina sendiri itu sebenarnya sudah menyatakan bahwa ini event olahraga gitu, bukan politik gitu. Jadi dia mengatakan bahwa FIFA itu ada aturan sendiri yang mengundang Israel ke Indonesia, yang mengundang timnas Israel ke Indonesia itu bukan Indonesia, tetapi FIFA gitu ya. Jadi ini tidak menunjukkan pandangan politik Indonesia. Jadi Dubes Palestina sendiri mengatakan seperti itu. Itu yang juga kemudian diamini oleh Pak Jokowi pada waktu Erick Thohir bertolak ke Qatar untuk bertemu dengan Presiden FIFA. Jadi beberapa hal indikator itu yang membuat kita melihat bahwa memang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini sebagai bentuk penolakan ya memang karena politik gitu. Oke, ada konteks politik di sana. Tapi hari ini juga ramai diperbincangkan bahwa ada analisa yang mengatakan kemungkinan ini juga berelasi dengan ketidaksiapan Indonesia dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Mbak Ika. Maaf Mbak Elvira, tadi suaranya agak terputus. Ketidaksiapan Indonesia ya? Iya, dari sisi infrastrukturnya. Oke. Saya pikir itu saya pikir itu tidak ya, karena ada 6 kota ya yang ditunjuk untuk menjadi yang stadionnya akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia. Ada GBK, lalu kemudian Gelora Bung Tomo Surabaya, lalu kemudian Jalak Harupat di Bandung, terus kemudian Manahan di Solo, lalu kemudian di Bali. Nah, semua renovasi itu sudah dilakukan, meskipun memang kita menunggu evaluasi terakhir dari FIFA soal infrastruktur di stadion ini. Tapi semua renovasi itu sudah dilakukan gitu. Ada uang ratusan miliar yang sudah dikeluarkan untuk renovasi, belum lagi tenaga, lalu kemudian bolak-baliknya ya, pikiran yang tercurah untuk melakukan renovasi itu. Saya pikir kalau untuk persiapan tidak ya, kita tahu kemarin pembatalan ini jelas-jelas dilakukan oleh FIFA dikarenakan situasi yang berkembang terkait penolakan Israel, bukan karena infrastruktur. Oke, baik. Sekarang mari berbicara mengenai tadi Mbak Ika juga mengatakan kerugian yang luar biasa karena persiapannya sudah dilakukan bertahun-tahun, nyaris rampung ya, tinggal hitungan pekan saja menuju perhelatan Piala Dunia ini, tapi kemudian kita dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian dampaknya karena konteksnya erat dengan politik, bagaimana kemudian peta perpolitikan di tanah air, koalisi yang terjadi, bagaimana kemesraan yang pekan lalu ataupun 2 pekan sebelumnya ditunjukkan, kemungkinan ada banyak perubahan, termasuk pertemuan hari ini di DPP PAN. Ya. Yang pertama itu saya pikir yang paling banyak dibicarakan adalah Ganjar. Jadi pada waktu malam itu FIFA mengeluarkan surat resmi bahwa mereka mencabut status Indonesia sebagai penyelenggara. Itu sosial media Ganjar, Gubernur Jateng Ganjar itu semuanya dihujani oleh banyak sekali fans bola Indonesia, pemain timnas semuanya menyatakan kekecewaan terhadap Ganjar karena ia menolak gitu ya. Nah, lalu beberapa hari lalu sebenarnya ada juga analisis dari Doron Emprit gitu ya. Jadi dari sosial media yang melihat bahwa batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia ini juga akan berpengaruh terhadap pemilih Ganjar, karena pro kontra itu sendiri juga terjadi di dalam pendukung Ganjar. Jadi saya pikir itu yang pertama untuk Ganjar, meskipun kita tidak tahu ya politik sifatnya memang selalu cair, lalu kemudian masih jauh gitu ya pemilunya, masih banyak sekali yang bisa terjadi. Tapi pada saat ini ada survei yang sudah menyatakan bahwa pemilih Ganjar itu bisa pindah gara-gara Piala Dunia U20 ini. Lalu kemudian yang kedua, ya tadi ya pertemuan Jokowi dengan lima ketua partai ya,
kecuali lima ketua partai yang tergabung di dalam pemerintahan. Kita dari minggu lalu sebenarnya sudah mulai ada nih muncul wacana soal pembentukan koalisi besar. Pembentukan koalisi besar ini meskipun awalnya diucapkan Erlangga pada waktu dia menghadiri buka bersama dengan Nasdem gitu ya. Tapi koalisi besar ini kemudian mencuat di antara partai pendukung Jokowi di dalam pemerintahan. Ada PAN, ada Golkar, lalu kemudian Gerindra, PAN, PKB, P3 gitu ya. Nah, pada hari ini yang tidak hadir itu PDIP, lalu kemudian Nasdem. Jadi ada lagi ini juga tadi sudah ada yang kalau misalnya memang ini betul-betul terjadi, maka koalisi besar ini sebenarnya merugikan PDIP. Dari Nasdem sudah langsung mengatakan tadi bahwa dengan misalnya terbentuknya koalisi besar, maka itu berarti PDIP ditinggalkan karena dia sendiri meskipun dia bisa lolos sendiri gitu ya, suara PDIP bisa lolos sendiri meskipun dia tidak bergabung koalisi, tetapi koalisi besar ini akan merugikan PDIP. Baik. Jadi itu salah satunya yang kita lihat, dan itu baru 1 minggu sebenarnya koalisi perubahan, dan hari ini langsung bertemu di DPP PAN. Oke, kita akan lihat seperti apa selanjutnya. Tapi singkat saja, waktu kita sudah habis. Untuk kedepannya, kemungkinan akan ada dampak lanjutan dari pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bagaimana kemudian media harus mengawal isu ini, menyorot isu ini? Saya pikir yang pertama adalah kita harus yang pertama membangun kerugian yang pertama itu kan sebenarnya kerugian mental. Kerugian mental ini yang paling besar dirasakan tentu saja oleh timnas U20 kita. Lalu kemudian yang kedua oleh rakyat Indonesia yang sebenarnya sudah berharap gitu ya bahwa ini salah satu jalan yang akan membuka pintu untuk Indonesia gitu ya ke kancah sepak bola global gitu. Saya pikir itu yang pertama, itu yang harus diatasi terlebih dahulu mentalnya gitu ya, mentalnya bahwa kita harus tetap maju, harus move on gitu ya setelah ini batal dan banyak kesempatan-kesempatan di luar. Lalu kemudian yang kedua adalah dampak ekonominya. Dampak ekonomi ini saya pikir juga pemerintah harus mulai address gitu ya, karena sudah batal kan tidak bisa diapa-apain lagi, harus mulai address banyak kerugian terutama di UMKM yang sudah menyiapkan banyak sekali entah itu merchandise gitu ya untuk perhelatan Piala Dunia U20. Lalu yang ketiga yang harus juga kita waspadai sekarang adalah sanksi dari FIFA. Jangan sampai sanksi dari FIFA-nya berat gitu ya. Jangan sampai Indonesia kemudian diskors gitu ya seperti tahun 2015 karena seperti yang dibilang Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemarin bahwa FIFA melihat ini sebagai intervensi pemerintah. 2015 pada waktu kita diskors itu karena intervensi pemerintah juga gitu. Jadi yang kita waspadai sebenarnya itu. Jadi pada waktu ke depan yang harus dilakukan sebenarnya itu. Begitu juga pemberitaan media. Jadi saya pikir penting juga untuk Indonesia karena sebenarnya kesepakatan untuk kita menang bidding, kita oke, itu kan sudah lama sehingga semua persiapan sudah dilakukan, semangatnya sebenarnya juga menggebu-gebu gitu ya untuk Indonesia ikut di Piala Dunia U20. Ke depan saya pikir semoga ini nggak kejadian lagi karena kita juga kan terancam tidak akan bisa menyelenggarakan event-event Piala Dunia di mana Israel juga menjadi pesertanya. Lupakanlah itu ada kita pengen jadi tuan rumah Piala Dunia di 2034, lalu kemudian mau jadi penyelenggara tuan rumah Olimpiade di IKN gitu ya. Pak Jokowi pengennya di 2026 ya itu dilupakan saja karena banyak target di masa mendatang. Oke, baik. Jadi saya pikir untuk kita jika memang kita ingin olahraga Indonesia maju ke kancah internasional, saya pikir yang memang pemerintah harus memisahkan gitu ya
politik dan olahraga. Baik. Bagaimanapun juga, seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita tidak memisahkan itu, kita tidak akan bisa menjadi tuan rumah perhelatan internasional apapun, ya. di mana Israel juga menjadi pesertanya. Baik, seperti disampaikan Pak Jokowi ya, semoga ini menjadi pembelajaran tidak hanya bagi masyarakat secara luas, termasuk juga untuk para elit politik kita. Terima kasih Mbak Ike atas catatannya malam hari ini. Makasih Mbak Ike. Selamat malam.